Saudara sekalian, selamat pagi dari gedung kategorial lantai 2. Dan hari ini, puji Tuhan, saya bisa menyapa saudara dengan renungan singkat yang saya beri tema, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak Tuhan. Teksnya diambil dari Lukas 7 ayat 23. Saudara yang kasih, tema itu adalah kata-kata Tuhan Yesus berkaitan dengan datangnya 2 orang murid Yohanes Pembaptis yang datang kepada Tuhan Yesus untuk bertanya. Pertanyaannya ialah, apakah engkau dia yang akan datang itu, ataukah kami harus menunggu yang lain? Nah, saudara sekalian, menurut catatan Injil Matius, peristiwa ini berhubungan dengan pertanyaan Yohanes Pembaptis yang pada waktu itu sedang dipenjara oleh Herodes berkaitan dengan kasus Herodias. Dan saudara sekalian, pada waktu itu, Yohanes Pembaptis yang notabene adalah pribadi yang sangat mengagumkan. Dialah orang yang diutus Tuhan mendahului jalan Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus datang, minta dibaptis kepadanya, Yohanes bahkan menolak. Dia merasa dia tidak layak membaptis Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan, lakukanlah apa yang menjadi ketetapan. Lalu Yohanes baptis, dan setelah itu Yohanes mendengar suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Bahkan Yohanes juga bersaksi bahwa dia bukan Mesias. Bahkan untuk melepas tali kasut Tuhan Yesus saja dia tidak layak. Tapi mengapa kemudian pada konteks ini dia mengutus 2 muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus? Saudara, tadi saya katakan bahwa dia sedang dalam penjara. Orang yang dalam penjara itu adalah orang yang sedang mengalami kesesakan dan kesusahan hidup. Yang akibatnya bisa bermacam-macam. Berkaitan dengan psikis, mental, berhubungan dengan situasi yang sulit itu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan muncul, dan salah satu pertanyaan adalah dia mulai tidak begitu yakin apakah memang Tuhan Yesus itu yang dijanjikan atau dia harus menanti yang lain. Itu sebabnya 2 murid itu diutusnya. Ya, pada saat kedua murid itu datang kepada Tuhan Yesus, saat itu bahkan Tuhan Yesus sedang melayani banyak orang yang disembuhkan yang luar biasa. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada kedua utusan Yohanes Pembaptis, katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar, bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, dan bahkan orang mati dibangkitkan. Lalu Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Saudara sekalian, ini yang menjadi renungan kita. Dalam hidup ini, kadang-kala kita menghadapi begitu banyak rentetan persoalan, kesulitan, kesesakan. Hidup menjadi tidak mudah. Kadang-kala kita bingung mengapa aku mengalami begini, mengapa hidup saya sulit, mengapa doa saya tidak dijawab. Dan saudaraku, kemudian berbagai situasi itu kadang-kala membuat kita bertanya-tanya. Tapi yang ingin saya sampaikan untuk kita renungkan adalah jangan sampai kita kemudian menjadi kecewa. Kecewa karena keadaan, kecewa karena hidup kita sulit, kecewa karena seolah-olah Tuhan tidak pedulikan kita. Saudaraku, bisa saja hidup menjadi sulit, tapi yang tidak boleh adalah kecewa kepada Tuhan dan kemudian menolak Yesus. Karena apa, saudaraku? Menolak Tuhan Yesus itu berarti menolak pengampunan, menolak janji Tuhan hidup yang kekal, menolak hidup sejati yang dijanjikan kepada orang percaya. Tuhan Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Di saudaraku, Yesus itulah sumber dan pemberi kehidupan, hidup yang abadi. Karena itu seberat apapun hidup kita, jangan sampai karena situasi itu kita kecewa dan menolak Tuhan. Terlalu mahal untuk menolak Tuhan. Mari kita tetap percaya, mengikut Tuhan dengan segala kesungguhan. Apapun situasinya, susah senang, mengikut Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita doa. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk peringatan supaya kami tidak kecewa dan menolak Tuhan. Tuhan, mohon berkat-Mu supaya hari ini menjadi hari yang bisa kami melewati berbagai situasi. Apapun yang terjadi, tolonglah kami, berkatilah kami. Berkatilah gereja Tuhan, berkatilah negeri tercinta, negeri kami Indonesia. Ini doa kami Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi.